Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadita Pasilia, NIM 9441423042. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan membuat tugas yaitu regresi logistik dengan dosen pengampu Bapak Bobi Ranto Payu SSI ME. Nah, di tugas kali ini saya mengambil dua variabel independen, yaitu tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi, serta variabel dependennya itu tingkat kemiskinan. Oke, langsung saja kita akan masuk pada olah datanya. Saya mengambil provinsi di Provinsi Jawa Tengah. Oke, baiklah, kita langsung masuk pada pengolahan datanya. Kita masuk pada SPSS, kemudian X1 di name kita tulis X1, X2 lalu Y, kemudian di label X1 nya itu pertumbuhan ekonomi, X2 nya tingkat pengangguran terbuka, kemudian Y-nya tingkat kemiskinan. Setelah itu kita perbaiki. Nah, di value sini 0, di labelnya kita isi miskin. Kemudian kita oke, lalu kita masuk lagi value 1, labelnya tidak miskin. Lalu kita oke kan. Dan masuk pada data view, pergi ke Excel, kita salin data yang sudah kita peroleh dari Provinsi Jawa Tengah. Kita blok semuanya, Ctrl C, lalu kembali pada SPSS, kita kopikan di sini, balik lagi ke Excel, dummy-nya kita salin, kita copy, lalu kita paste di SPSS lagi. Kita isi pada kolom Y, lalu pergi ke menu analyze, lalu regresi, kemudian ke binary logistik. Tingkat kemiskinan kita taruh pada dependen, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka kita taruh di bawahnya, kemudian save, kita centang yang probability group, lalu continue. Kemudian di menu option kita centang yang Hosmer Lemeshow, kemudian itu lalu G4H continue, lalu kita oke kan. Nah, ini hasil dari olah datanya. Ini hasil outputnya. Oke, baiklah, itu hasil uji datanya. Kemudian kita masuk pada hasil interpretasi dari regresi logistik. Di sini ada judul penelitiannya itu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian perumusan hipotesisnya, H1 diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. H2-nya diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Kemudian ini hasil output SPSS dan interpretasi regresi logistik. Di sini ada kolom case processing summary. Nah, penelitian ini menggunakan 105 data untuk dijadikan sebagai sampel. Kemudian kolom dependent variable encoding. Variabel dependen memiliki dua kategori, yaitu miskin kita beri 0 dan tidak miskin kita beri 1. Kemudian yang selanjutnya iteration history ini kriteria pengujian. Pertama, nilai -2 log likelihood
chi-square, tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Yang kedua, nilai min 2 log likelihood besar chi-square, tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat. Cara mencari chi-square tabel itu adalah df kurang n kurang 1. Di situ saya punya 105 kurang 1 sama dengan 104. Kemudian kita melihat tabel chi-square-nya. Di situ saya mendapatkan 128,804. Nah, di sini saya mendapatkan 145,323 lebih besar dari 128,804. Berkesimpulan bahwa tabel sebelum dimasukkan variabel X tidak memenuhi syarat uji. Kemudian selanjutnya ada tabel klasifikasi tabel. Nah, di sini tingkat kemiskinan miskin dari data yang sebenarnya miskin, model memprediksi 55 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan untuk memprediksi orang miskin. Ini kita bisa lihat di sini. Kemudian tingkat kemiskinan tidak miskin dari data yang sebenarnya tidak miskin. Model memprediksi 50 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model tidak memiliki kemampuan dalam memprediksi orang yang tidak miskin, karena baru kemudian masuk pada percentage correct. Untuk kategori miskin, presentasi benar adalah 100% yang menunjukkan model sangat akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, presentasi benar adalah 0% yang menunjukkan model tidak akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Kemudian ada overall percentage atau presentasi keseluruhan. Presentasi keseluruhan akurasi model adalah 52,4%. Ini berarti model secara keseluruhan hanya benar dalam 52,4% prediksi. Nah, selanjutnya variabel in the equation. Sebelum variabel X dimasukkan dalam model mendapatkan nilai B koefisien beta sebesar minus 0,095. Kemudian dengan odds ratio atau EXP B sebesar 0,909 dan nilai sigma dari uji Wald sebesar 0,626. Selanjutnya ada blok 1 method enter. Iteration history. Di sini analisis datanya, kriteria pengujian, nilai minus 2 log likelihood kecil chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Yang kedua, nilai 2 min log likelihood besar chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Cara mencari chi-square itu tabel adalah df kurang n kurang k kurang 1. Nah, di sini saya punya 105 kurang 2 kurang 1 sama dengan 102. Kita lihat di tabel chi-square-nya itu saya dapat sebesar 126,574. Nilai minus 2 log likelihood kecil chi-square. Di sini 139,907 lebih besar 126,574. Kita lihat di tabel sini, ini kita dapat dari sini. Maka kesimpulan tabel sebelum dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji. Kemudian selanjutnya ada omnibus test of model koefisien. Kriteria pengujian nilai sigma kecil dari 0,05. Berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Nilai sigma kurang dari 0,05. Nah, saya dapatkan di sini adalah 0,067. Lebih besar dari 0,05. Jadi simpulannya bahwa variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh secara simultan atau secara bersama terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada tabel model summary. Nilai Nagelkerke R-square sebesar 0,067. Maka berkesimpulan sumbangan tengah variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan sebesar 0,6,7%. Kemudian Hosmer and Lemesow test. Dikatakan baik jika nilai sigmanya lebih besar dari 0,05.
Di sini nilai sigma saya 0,477, lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Nah, ini selanjutnya tingkat kemiskinan miskin. Dari data yang sebenarnya miskin, model memprediksi 37 kasus sebagai miskin dan 18 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memprediksi orang miskin. Tingkat kemiskinan tidak miskin. Dari data yang sebenarnya tidak miskin, model memprediksi 27 kasus sebagai miskin dan 23 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model memiliki akurasi yang kurang baik dalam memprediksi orang tidak miskin. Karena seharusnya kasus yang sebagai tidak miskin harus lebih banyak dari kasus yang miskin. Kemudian percentage correct atau presentasi benar. Untuk kategori miskin, presentasi benar adalah 67,3% yang menunjukkan model cukup akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, presentasi benar adalah 46,0% yang menunjukkan model kurang akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Overall percentage atau presentasi keseluruhan akurasi model adalah 57,1%. Ini berarti model secara keseluruhan benar dalam 57,1% prediksi. Ini yang terakhir, variabel in the equation. Kriteria pengujian nilai sigma lebih kecil dari 0,05, berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai sigma sebesar 0,066, lebih besar 0,05, berkesimpulan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, atau H1 ditolak dan H0 diterima. Kedua, variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai sigma sebesar 0,337, lebih kecil dari 0,05, berkesimpulan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, atau H2 ditolak dan H0 diterima. Nah, itulah hasil olah data dan hasil interpretasi saya dari tugas kali ini yang memuat topik regresi logistik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.